Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa. Ya, selamat siang Bu Arlina, Bu Ervina. Bagaimana Selamat kabarnya? siang. Alhamdulillah baik, Pak Isa. Saya juga baik, Baiklah. Pak. Alhamdulillah. Oh iya, ya, oke. Alhamdulillah. Untuk siang hari ini, Bu Ervina akan melaksanakan coaching dan Bu Harlina sebagai coach, ya. Betul, Pak Isa, betul Betul? sekali. Oke. Iya, Pak. Nah, kira-kira untuk Bu Ervina persiapannya apa sih? Eh, ya, pertama saya sudah mempersiapkan diri saya terlebih dahulu, kemudian media pembelajaran ataupun media metode yang akan saya laksanakan. Kemudian dalam kegiatan coaching ini ada beberapa metode yang akan saya jalankan dengan nama sesuai dengan alur Tirta, ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak Isa. Bagus, bagus. Ya, untuk nanti Bu Ervina dalam pelaksanaan coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ervina? Untuk coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu terdiri dari presence atau kesadaran penuh. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, Pak, mendengarkan aktif coach saya. Dan yang ketiga Hmm, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, kemungkinan beberapa ya, kompetensi coaching ingin itu yang akan saya kembangkan seperti itu, Pak Isa. bagus. Untuk nanti lebih detailnya, kira-kira Bu Ervina, kompetensi mana yang ingin Bu Ervina observasi khususnya nanti Ya, dalam coaching? oh ya. Untuk kegiatan coaching nanti, saya akan lebih Hmm, mengedepankan dan mengajukan pertanyaan berbobot, karena ya, seperti yang kita ketahui, pertanyaan berbobot itu tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk dibuat dan untuk hmm, disampaikan, karena saya sendiri kalau memakai pertanyaan berbobot itu agak kurang nyaman seperti itu, Pak, dalam menyampaikan. begitu ya. Oke, oke. Selanjutnya, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Bu Ervina? Seperti yang sudah saya utarakan tadi, saya Mm-mm. mengajukan pertanyaan berbobot itu menjadi PR untuk saya agar saya lebih banyak belajar lagi. Kemudian untuk kedepannya supaya saya bisa dengan gamblang seperti itu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Isa. Begitu ya. Oke, oke. Silahkan Bu Ervina sama Bu Harlina, silahkan mempraktikkan coachingnya. Terima kasih, Pak Isa. Sama-sama. Selamat siang, Bu Vin. Mohon maaf nih, apakah saya Sam- itu bisa meminta waktunya sebentar? Selamat siang Bu Lilin, gimana? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu kok? Sepertinya mukanya Bu Lilin itu kok penuh kegalauan, gundah gulana, asam gunung galau. Gimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ah, iya Bu, begini Bu. Maka dari itu saya ingin sharing gitu Bu, masalah saya dengan Ibu. Mungkin saya itu kok agak pusing ya rasanya memikirkan masalah ini sampai malam itu tidak bisa tidur gitu Bu. Oh, gimana toh Bu Lilin kok bisa sampai masalah sekolah kok mempengaruhi jam tidur Bu Lilin, kan yo eman-eman, kasihan toh nek sampai mengganggu kesehariannya Bu Lilin. Mungkin dengan sharing nanti agak berkurang masalahnya, Bu. Nah, itu Bu maksud saya. Nah, tadi jadi begini Bu, kelas saya itu kok 70 sampai 80% dari satu kelas itu tidak lulus KKM, Bu. Padahal saya itu sudah Hmm, merasa sudah maksimal dalam mengajar mereka. Tapi masih saja siswa itu kurang dan nggak paham sepertinya. Itu kan menjadi PR bagi saya, Bu. mm-mm.
Itu kelas 5 ya Bu Lilin ya padahal ya. Iya. Hmm, gitu ya. Padahal kelas 5 itu sebenarnya puncak itu ya Bu. Maksudnya memang semuanya itu apa-apa tuh di kelas 5 dari lomba, dari kayaknya pelajaran pokok-pokoknya, terus apa-apa itu Iya. kan kelas 5 kok ya. Iya, Kemudian Bu. kira-kira yang membuat anak-anak kok bisa nggak lulus KKM itu apa ya Bu Lilin? Bisa Bu Lilin ceritakan sedikit? Kalau itu saya itu merasanya siswanya itu kok malas belajar gitu ya, Bu, ya. Kalau dalam Hmm. pembelajaran itu ramai sendiri, bahkan saya sering sekali loh, Bu, menegur mereka. Tapi nanti selang waktu mereka ramai kembali. Itu bagaimana Oh, itu saya jadi pusing, Bu. oh iya 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 iya. Oh, jadi sedikit-sedikit ditegur, tenang, kemudian ramai lagi, tegur lagi, Iya, tenang lagi, tegur. begitu, Bu. Iya. Oh iya iya. Nah, kira-kira ini Bu, ada nggak kira-kira yang membuat anak itu kok bisa seperti itu? Apa dengan pembelajarannya Bu Lilin ada masalah gitu dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Lilin? Kalau saya lihat itu siswa-siswa saya itu sepertinya kurang antusias, Bu, dalam pembelajaran. Oh, jadi kalau kurang antusias berarti motivasinya juga kurang ya kalau dalam pembelajarannya. Iya, Bu, iya, Hmm. betul. Nah, kalau untuk media, biasanya Bu Lilin pakai media apa Bu saat mengajar itu? Saya itu, Bu, kalau mengajar itu biasanya ya saya itu pakai modul ajar yang itu loh, Bu, yang dari kabupaten itu loh. Oh, yang sudah ditentukan ya sama ini ya, kemarin waktu rapat K3S ya, sudah Iya, sesuai benar, Bu, dengan iya. kabupaten ya, padahal ya, iya iya iya. Iya. Selain Mm-mm. itu, anu, Bu, saya itu sering mencatatkan mereka di papan tulis. Untuk Oh yang iya iya iya. penting-penting itu saya catatkan, meminta mereka mencatat di buku agar harapan saya itu nanti kalau mereka malam belajar itu bisa dibaca lagi begitu, Bu. Iya, jadi Bu Lilin tuh sudah memakai modul yang dari kabupaten, kemudian masih masih ditambahkan mencatatkan loh, padahal padahal kan maksudnya berarti itu kan untuk materinya sudah sangat jelas sekali, udah double kerja ya, udah Iya, pakai Bu. modul yang Mmm, tepat, kemudian sudah dicatat juga di papan tulis, otomatis kan kalau mencatat itu kan iya. sudah inti-intinya saja ya Bu. Iya, inti-intinya saja Hmm, sudah saya ringkaskan seringkas-ringkasnya itu, Bu. iya, jadi harusnya ya sangat bagus itu hasilnya. Kemudian kalau selain itu, kira-kira Bu Lilin pakai apa lagi, Bu? Saya nggak ada lagi, Bu, cuman itu saja. Kalau pakai yang lain apa ya, Bu? Saya bingung. Oh, kalau selain itu Bu Lilin pakai apa lagi juga bingung. Lah, kalau Iya, Bu. sekarang semisal untuk model-model pembelajarannya gimana Bu Lilin? Yang Bu Lilin laksanakan biasanya tuh gimana? Kalau model pembelajaran lain yang paling itu ya diskusi aja, Bu. Jadi biasanya sudah memakai modul kabupaten, kemudian sudah dicatatkan, kemudian sudah menggunakan diskusi antar siswa gitu ya. Iya. Hmm, jadi kalau bisa saya simpulkan itu kelas Bu Lilin itu yang pertama nilainya rendah, nggak lulus KKM itu sampai hampir 70-80%. Iya. Kemudian ketika diajar, anak itu jadi kurang fokus, kurang semangat, kurang antusias ya. Yang Iya, kurangnya betul, semangat Bu. antusias ini yang menyebabkan prestasinya menurun, kemudian nilainya menurun, KKM-nya juga, nilai perolehannya itu kan menurun, seperti itu ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kira-kira ini Bu Lilin, kalau saya boleh tanya ini, kira-kira Bu Lilin itu punya gambaran nggak? Maksudnya punya rencana biar anak-anak itu apa ya, kayak tertarik gitu, misal dengan pembelajaran model apa, menggunakan apa, semisal ada tambahan apa gitu, gimana Bu? Ada nggak kira-kira? Cara lain ya, Bu, ya? Kalau Mm-mm. cara lain itu apa ya, Bu, ya? Di kelas 5 itu ada proyektor sih sebenarnya yang menggantung itu loh, Bu, yang sudah langsung terpasang di atas itu loh, Mm-mm. Bu. Iya, heeh. Kelas 5 kok ya, kalau kelas 5 kan memang ada
memang ada proyektornya langsung karena memang di sana kan sering jadi tempat pertemuan. Jadi memang ada proyektor yang Iya, menggantung di kelas 5 itu. iya. Nah, kalau semisal nih Bu ya, kalau misalkan saya itu pakai video pembelajaran yang coba saya buat atau saya pakai PowerPoint gimana ya Bu ya? Loh, itu malah bagus loh Bu Lirin idenya itu. Jadi kan maksudnya nggak hanya monoton, nggak hanya textbook saja belajarnya, tapi Bu Lirin malah bisa mempunyai ide seperti itu. Lah, Bu Lirin kira-kira ada nggak, punya nggak video pembelajarannya, Bu? Ya, saya punya sih Bu, walaupun sederhana, tapi belum saya gunakan. Loh, itu bagus padahal. Kemudian ada nggak hal lain yang kira-kira Bu Lilin bisa lakukan itu? Menurut ini Hmm, hanya gambaran saja, gambaran kira-kira yang akan Bu Lilin punya gitu atau lakukan gitu. Kalau untuk hal lain itu paling itu ya Bu ya, saya itu menggunakan proyektor dan ingin memanfaatkan Chromebook juga Bu. Kan sekolah Mm-mm. kita itu kemarin mendapat bantuan 15 Chromebook ya Bu ya. Mm-mm. Nah nanti rencana saya itu, saya ingin membuat video pembelajarannya berbasis game Bu. Oh, bagus loh itu. Maksudnya memang kita harus memanfaatkan aset yang ada. Kita punyanya, alhamdulillah punya aset Chromebook, punya aset proyektor. Nah, itu bisa digunakan untuk fasilitas anak. Kemudian kira-kira dengan idenya Bu Lilin itu bisa nggak kira-kira untuk meningkatkan motivasi belajar anak yang nanti berdampak kepada peningkatan nilai anak gitu, Bu? Kalau menurut saya sih, ya sangat berpengaruh, Bu. Karena basicnya anak-anak itu kan memang suka main game ya, Bu. Dan Mm-mm. komputer itu jadi hal yang baru bagi mereka itu. Jadi Mm-mm. Iya mungkin mereka betul. tidak akan bosan begitu, Bu. Mm-mm. Iya Bu Lilin betul sekali lah. Kira-kira Bu Lilin bisa nggak menceritakan kembali apa yang ingin Bu Lilin rencanakan tadi? Saya mau dengar coba. Jadi, untuk kedepannya itu, Bu, saya itu ingin mengajar menggunakan laptop yang pertama ya, Bu, ya. Terus selain itu Mm-mm. saya juga ingin menggunakan video-video pembelajaran dan juga menggunakan PowerPoint untuk menyelingi mereka dengan, bermain game ataupun ice breaking begitu, Bu. Nah, baik sekali loh itu kok sudah brilian idenya Bu Lilin itu. Maksudnya sudah sangat maksudnya memanfaatkan aset. Ya memang kita tahu kalau anak-anak itu kan komputer mungkin jadi hal yang baru ya, tapi kan justru hal yang baru itu bisa untuk menarik semangat mereka, menarik antusias mereka saat pembelajaran. Lah, tadi Bu Lilin sudah berbicara katanya mau menggunakan laptop. Lah, kira-kira ada nggak Bu di sekolah kita ini yang bisa membantu untuk apa tuh namanya membantu Bu Lilin jika mengalami hambatan nanti? Sepertinya saya akan minta tolong sama Ibu Mita ya, Bu, ya. Iya 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 iya. Bu Mita ya, Bu Mita Inte. Ya Dia kan memang sangat kita menguasai IT, Bu. Jadi saya itu bisa belajar banyak dengan beliau. mm, iya, bisa sekali itu. Nanti coba dihubungi Bu Mita untuk meminta bantuan ya. Mungkin semoga saja Bu Mita bisa membantu. Bu Mita kelas 4 kok ya. Iya. Beliau kan juga megang bos, jadi mungkin memang sudah sangat bisa itu dalam hal pengoperasian TIK. Kemudian Iya. eh, Bu Lilin gimana perasaannya sekarang Bu Lilin? Alhamdulillah, Bu. Setelah kita ngobrol itu perasaan saya menjadi lega, Bu. Karena saya sudah mendapatkan pencerahan dari panjenengan. Mm-mm. Sudah agak plong begitu, Bu, rasanya. Iya, alhamdulillah berarti sebenarnya kan tadi Bu Lilin itu datang ke saya dengan raut muka yang sedikit murung. Itu kan Bu Lilin punya masalah yang sebenarnya kuncinya ya ada di Bu Lilin sendiri solusinya. Tapi kan saya hanya membantu meluruskan saja ya semoga dengan apa yang Bu Lilin rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Good luck ya Bu Lilin ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Vina, atas Ya, waktunya. oke Bu Lilin, sama-sama. Terima kasih. Kalau begitu, saya akan kembali mengajar ya, Bu.
Baik, Bu Lilin, terima kasih. Selamat Sama-sama. mengajar. Assalamualaikum. Salam. Sudah selesai, Pak Isa. Baik, sungguh luar biasa yang dipraktekkan oleh Bu Ervina dan Bu Arlina. Tadi mempraktekkan coachingnya sungguh sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk berdua. Oke, kepada Bu Ervina selaku coach, saya akan menanyakan beberapa hal yang tadi kita sudah melakukan apa yang saat tadi dilakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu? Apakah sudah tercapai dari Bu Ervina? Iya, terima kasih Pak Isa. Ya, tadi ketika saya melakukan coaching kepada Bu Lilin, ya, sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, Ya. identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak Isa. Betul-betul sekali. Tapi saya juga melihat apa coachingnya Bu Ervina itu. Bu Ervina juga telah mendengarkan dengan rasa terhadap Bu Harlina, terus memperhatikan Bu Harlina dengan baik dan juga mengapresiasi dengan cara mengangguk, terus dengan bagus bagus, oke, mendengarkan sebaiknya. Terus kemudian Bu Ervina juga sudah merangkum terkait apa yang apa tadi sudah diterapkan apa Bu Ervina juga menerapkan model Tirta ya Bu ya Ya, dengan turut nggih, terus menyampaikan tujuan tadi juga sudah jelas dalam pemaparannya, kemudian identifikasi pertanyaan juga sudah jelas, antara coach dan coach juga mengutarakan rencana-rencana ke depannya seperti sehingga apa masalah tadi bisa teratasi. Kemudian tanggung jawab komitmen yang dilakukan coach tadi juga sudah mendukung mengatasi masalah coach ya Bu. iya. Terima kasih Pak Isa sudah memberi penilaian terhadap praktek coaching yang saya lakukan bersama Ibu Lilin siang ini. Mm-mm. Kemudian kompetensi apa yang ingin dilakukan Bu Ervina berdasarkan hasil praktik coaching tadi Bu? Iya. Kalau yang ingin saya utarakan pada indikator penyampaian pertanyaan berbobot, Pak. Jadi rencana ke Mm-mm. depan saya akan lebih fokus dalam mengajukan Mm-mm. pertanyaan berbobot itu melihat dari apa yang kita pelajari, kemudian saat melakukan coaching dan berlatih terus, Pak. Mm-mm. Jadi Betul. semakin dengan banyak berlatih itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan semakin berbobot seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ervina dan Bu Arlina atas waktunya. Mudah-mudahan dengan apa tadi bisa menggerakkan kita bisa menggerakkan ya terhadap guru-guru yang lain atas praktik coaching pada siang hari ini. Baik, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Isa atas supportnya dan semangatnya untuk saya dan rekan-rekan tadi yang sudah melakukan coaching. Semoga seperti yang Pak Isa utarakan, ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Sama-sama Bu Ervina. Terima kasih. Demikian Terima kasih. praktik coaching kita. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Salam bahagia, Ibu-ibu. Salam bahagia Bapak Ibu. Iya, Pak.